Kenapa tingkat kemiskinan di Aceh dari tahun ke tahun terus bertambah? Karena Silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. saya tiba di Banda Aceh itu tanggal 29 Desember 2004, hari ketiga pasca tsunami, berangkat menggunakan pesawat charteran Pak Yusuf Kalla yang membawa khusus para relawan, jurnalis, dan tim medis. Sebelum itu, saya sudah berkecimpung dengan beberapa mahasiswa asal Aceh yang sedang studi saat itu di berbagai kampus di Jabodetabek dengan menggunakan nama Peace Foundation, Peduli Pendidikan Anak Aceh. Berangkat dari sebuah pertanyaan sederhana tapi mendasar, apa yang akan kita bawa pulang setelah studi selesai di kampus masing-masing. Dan saat itu eskalasi konflik masih sangat tinggi di Aceh, sehingga itu yang membuat kita terpancing, terdorong untuk melakukan sesuatu ketika kembali ke Aceh. Itu awalnya. Nah, ketika tsunami terjadi di 26 Desember 2004, itu saya sedang mengerjakan tugas di warnet depan kampus. Seketika langsung saya kontak jajaran Peace Foundation. Saat itu saya diabenahi sebagai wakil direktur dan direkturnya Pak almarhum Dr. Kamarudin. Dan beliau kemudian mengisyaratkan untuk siapa saja silakan langsung ke Aceh, tidak usah menggunakan nama lembaga. Alhamdulillah saya dapat kabar itu di malam ketiga, 28 malam itu dapat kabar bahwa esok pagi ada pesawat dari Pak Yusuf Kalla. Dan kalau dilihat dari segi kesukuan, sebetulnya tidak ada hubungan langsung karena saya orang tua, ayah ibu suku Batak Karo dan tinggal lahir di Aceh Tenggara. Tapi kemudian ketika di kampus itu Bang Fajran Jain menarik untuk gabung ke IMAPA, Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh. Wadah itulah yang kemudian mengasah kepedulian atau keacehan pribadi saya gitu. Dan ketika tiba di Aceh hari ketiga itu 29 Desember 2004 itu kondisinya sangat luar biasa, dan itu yang kemudian semakin memantik, semakin mengukuhkan niat untuk berkhidmah di Aceh. 2 hari pertama 29-30 Desember itu relawan lepas yang bergabung dengan relawan dari berbagai daerah di pusat relawan Lambaru waktu itu. Kemudian tanggal 31 Desember 2004 saya ditarik oleh PKPU, Pos Keadilan Peduli Umat, sebagai tim LO yang mendampingi donatur dari berbagai negara yang datang ke Aceh melalui PKPU untuk melihat langsung kondisi Aceh pasca tsunami. Karena memang kondisinya masih tanggap darurat, maka semua hal yang dibutuhkan itu kita lakukan bersama, evakuasi jenazah, kemudian tim medis, membawa bantuan yang bisa diberikan ke masyarakat yang bisa terjangkau waktu itu, karena beberapa lokasi, beberapa daerah memang belum bisa dijangkau akibat jalan yang rusak total pasca tsunami. Saya memutuskan untuk melanjutkan khidmah di Aceh karena telah melihat kerusakan, kehancuran yang dialami oleh Aceh akibat tsunami itu, dan itu semakin menggugah tak kalah saya mendampingi donatur-donatur dari berbagai negara yang mereka dari negara mereka yang sangat jauh datang ke Aceh untuk membantu saudara mereka bergerak demi kemanusiaan tanpa memperdulikan sekat-sekat ras, agama, dan sebagainya. Mereka datang untuk kemanusiaan. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin saya yang lahir di Aceh Tenggara, kemudian aktif di IMAPA, kemudian bergiat di Peace Foundation yang juga untuk Aceh, untuk anak Aceh saat itu, bagaimana mungkin saya tidak mau berkhidmah lebih jauh di Aceh. Nah, itu yang kemudian membuat saya memutuskan, bismillah, saya lahir dan besar di Aceh, insya Allah saya akan mewakafkan umur hidup saya untuk Aceh ke depannya. Dan beberapa negara donatur dari yang saya dampingi itu, dari yang paling banyak itu dari Turki, kemudian dari Belanda, dari Inggris, UK, Malaysia, dan Jerman. Mereka ini sudah menganggap kita yang mendampingi mereka itu sebagai keluarga sendiri, sehingga komunikasi kita tuh menjadi lebih
intens, menjadi lebih erat, sehingga ketika kita ke lapangan itu memang betul-betul tidak ada proyek oriented di situ, emang betul-betul kemanusiaan yang dikedepankan. Nah itu dia, dan itu semuanya sekali lagi didasari oleh sabda baginda Nabi kita Muhammad SAW bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sesungguhnya manusia yang paling bermanfaat, paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya, untuk makhluk lainnya. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan untuk saya secara pribadi melanjutkan khidmah di Aceh. Dalam 19 tahun saya di Aceh itu ada beberapa lembaga, instansi yang saya berkhidmah bersama mereka. Yang pertama kali PKPU itu selama 6 bulan. 6 bulan pertama itu masa tanggap darurat dengan segala dinamikanya, dengan segala kondisinya. Itu sangat mempengaruhi kejiwaan, mempengaruhi cara bersikap dan cara berpikir. Kemudian 6 bulan berikutnya bersama Children Center, UNICEF dan Dinas Sosial Provinsi Aceh mendampingi anak-anak di pengungsian, tidur bersama mereka, tidur di tempat mereka. Kami pada tim waktu itu ada rumah, ada disediain rumah, sementara yang berdekatan dengan camp. Waktu itu posisinya di Barak Raider, Lambaru. Nah, itu 6 bulan di situ. Kemudian mulai 16 April 2006 saya berkhidmah bersama Kata Charity, dan itulah sampai saat ini masih berlangsung. 2006 sampai 2020 itu atas nama Kata Charity Indonesia Cabang Aceh. Kemudian 2021 sampai sekarang itu Yayasan Z Indonesia yang menggantikan Kata Charity. Selama di Kata Charity itu banyak hal yang mempengaruhi sikap. Yang pertama, dari segi top management, bahwa integritas mereka itu sangat luar biasa. Contoh, ketika 2008 kami dikasih rumah dibangunkan tapi tanah cari sendiri ya, tanah beli sendiri. Nah, saat itu ketika pembangunan rumah dimulai itu menggunakan kas di Jakarta karena dana dari Qatarnya belum nyampe. Nominalnya waktu itu 68 juta per rumah. Ada 6 rumah untuk 6 staf di Aceh. Februari 2009 serah terima kunci rumah, dana dari Qatar sudah masuk, dan saat itu dolar sedang naik sehingga yang tadinya anggaran 68 juta per rumah bertambah menjadi 78 juta per rumah. Ada 6 rumah, berarti ada lebih 60 juta anggaran. Nah, direktur kami waktu itu dari Maroko, di hari Ahad, bukan di hari kerja, di hari Ahad telepon saya khusus mengabarkan masing-masing rumah, tolong sampaikan ke teman-teman yang dapat rumah bahwa masing-masing rumah ada kelebihan dana 10 juta. Sampaikan ke mereka amanahnya tetap untuk fisik, bukan untuk perlengkapan rumah. Nah, bayangkan di hari Minggu bukan di hari kerja, tapi beliau telepon mengabarkan kita akan hal itu. Andai kata beliau mendiamkan, kami juga nggak tahu, toh rumah sudah kita terima. Karena di level top manajemen memiliki integritas yang luar biasa, kita jajaran staf sampai pada kesimpulan tidak layak bagi kita untuk bermain proyek kah atau apa, mencari fee atau apa gitu. Bukan itu tempatnya. Kata Charity memang betul-betul tempat kita berkhidmah untuk masyarakat. Terus yang berikutnya, karena di level manajemen sudah memiliki integritas, maka kita pun ketika ke masyarakat melakukan hal yang sama, sehingga tidak ada yang namanya fee, tidak ada uang bensin, uang rokok, uang apa tuh tidak ada. Jadi berapa bantuan yang dicairkan, yang diturunkan dari Qatar, segitulah yang kita sampaikan ke masyarakat. Masyarakat awalnya tidak yakin, tapi karena kita konsisten menghadirkan itu, akhirnya itulah yang kemudian membuat perbedaan mendasar antara kita dengan lembaga lainnya. Dan saya ungkapkan sering ke sosial media, ke teman-teman, ketika kita meminta atau menerima fee atau apapun yang sejenisnya dari masyarakat, sebenarnya kita mengalungkan di leher kita sesuatu kalung yang ketika si pemberi merasa terdesak, merasa butuh, dia harus minta sesuatu, kita tidak bisa penuhi, rantai itu bisa dia tarik. Nah, ketika dia tarik rantai itu, hilang sudah marwah kita, hilang sudah nilai kita karena fee yang tadi kita minta. Nah, itu dua hal dasar yang saya dapati, dan mustafid atau para penerima manfaat akhirnya memberikan feedback yang luar biasa. Ketika kita butuh informasi, mereka dengan sangat terbuka memberikan hal-hal yang bahkan terkadang tidak kita sangka.
harapan selalu ada, asa tetap harus dijaga, langitkan asa dan doa sembari melakukan ikhtiar terbaik kita bahwa Aceh ini negeri yang besar, bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang luar biasa, hanya saat ini dibutuhkan pengelola atau penguasa yang berintegritas sehingga melakukan sesuatu itu berdasarkan panggilan jiwa, berdasarkan kebutuhan untuk masyarakat, bukan proyek oriented, bukan mengejar fee dari proyek-proyek yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat. Dan dengan ini juga sebetulnya ketika masyarakat melihat pejabatnya, pemegang kuasa berintegritas, insya Allah masyarakat juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kenapa tingkat kemiskinan di Aceh dari tahun ke tahun terus bertambah? Karena mental masyarakat kita masih belum sehat. Mental masyarakat kita masih sakit, mental miskin. Nah, kenapa masyarakat bermental miskin? Karena penguasanya juga bermental miskin. Kenapa penguasa bermental miskin? Karena mengharapkan lebih untuk kepentingan pribadi atau untuk kelompok tertentu. Nah, itu yang kita harapkan supaya anak bangsa lebih banyak nanti yang berhasil. Dan itu yang kembali sedikit ke pengalaman selama di Kata Ceriti. Ketika 2005 Kata Ceriti masuk, itu yatim yang mendapatkan santunan masih usia TK atau SD. Nah, saat ini ada yang sudah tamat S1, bahkan ada yang tamat S2 studi mereka dengan beragam latar belakang. Bahkan kalau untuk program beasiswa mahasiswa umpamanya, itu ada yang sudah selesai doktoral. Dan saat ini adik kita ini sudah menjadi ketua sekolah tinggi agama Islam di salah satu daerah di Aceh. Dan hal-hal positif inilah yang membuat saya dan teman-teman itu masih bisa bertahan, masih terus bertahan, melanjutkan khidmah di Aceh karena kita melihat bahwa harapan itu masih ada, asa itu masih bisa kita langitkan dengan satu syarat, integritas para pengambil kebijakan, para pemegang kuasa tidak bisa ditawar. Jika integritas tidak ada, seberapa besar pun rupiah yang digelontorkan ke Aceh itu tidak ada nilainya. Pelajaran kehidupan yang saya dapatkan dari lapangan itu sangat luar biasa, dan itu yang membuat membuat kita di tim itu berdecak kagum, alhamdulillah ala kulli hal, sehingga kita sampai pada satu kesimpulan, ketika kita melakukan suatu kebaikan, tutup kuping kiri kanan, tutup mata, jalan saja. Selama tujuannya betul, kemudian caranya juga betul, jalankan terus apa yang kita lakukan. Nah, di Kata Ceriti, itu setiap 3 bulan atau 4 bulan itu dimintakan, kantor pusat Kata Ceriti itu memintakan kepada semua negara yang ada cabang Kata Ceriti untuk melaporkan, untuk mengirimkan kisah-kisah kemanusiaan, human story, dan kisah sukses dari para penerima program, penerima manfaat program yang bisa menjadi inspirasi buat masyarakat di berbagai negara. Nah, contoh yang paling awal kita lakukan itu adalah biasanya saya yang turun ke lapangan, menuliskan kisahnya, kemudian mengabadikan dalam bentuk foto atau video, tapi lebih seringnya foto. Nah, itu kemudian saya buatkan narasinya dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan oleh teman yang alumni Al-Azhar Mesir. Nah, ini yang mau saya angkat ini sebagai contohnya Azmir. Azmir ini disabilitas tunarungu tunabicara. Ketika awal mendapatkan bantuan kafalah usrah fakirah, santunan untuk keluarga fakir, itu tinggal di kelas di salah satu yayasan dan istrinya menjadi petugas kebersihan, penjaga sekolah itu. Nah, dia punya skill di furniture, membuat furniture, dan istrinya punya keahlian menjahit. Walaupun istrinya tunadaksa, tangannya sampai di sini saja, lengan saja, tapi hal itu tidak membuat istrinya tidak bisa berkarya. Nah, suami istri ini kemudian mendapatkan kafalah atau santunan dari Kata Ceriti, dan kemudian kita buatkan workshop untuk perabotkan, dan sungguh-sungguh yang awalnya dia bekerja sendiri, akhirnya setelah setahun dia bisa mempekerjakan 2 karyawan. Salah satu di antara karyawan itu adalah juga disabilitas. Nah, dari Azmir kami buat tagline, disabilitas bukan hambatan untuk mencapai sukses. Dan tagline ini yang kemudian diangkat oleh kantor pusat di website, kemudian di majalah yang diterbitkan 4 bulanan, bahkan kisah Azmir itu dimasukkan ke dalam buku kumpulan kisah sukses. Dan dari Indonesia itu setiap
edisi majalah Geras namanya, Geras nama majalahnya. Setiap edisi itu dari Indonesia pasti ada kisah yang dimuat karena memang muatan kisahnya luar biasa. Dan sebagai penulis narasi, kemudian sebagai fotografernya di situ, walaupun seadanya, itu kita merasa sangat luar biasa. Dan kemarin baru saja 3 hari kemarin saya buka website dan ada Dalil Masyari istilahnya, itu ada buku pemasaran tahun 2023. Ternyata kisah keluarga fakir lain yang kita angkat tahun 2018 itu dimuat, fotonya, dimuat keluarganya, dan tidak sampai di situ. Kisahnya ini, keluarga Edi, ternyata sudah diangkat dari tahun 2020. Jadi setiap tahun Kata Cariti itu menerbitkan buku, kalau bahasa kita itu buku pemasaran, untuk disebarluaskan ke publik secara online, juga terbit cetak. Dari tahun 2020, 2021, dan 2023, kisah keluarga Edi itu selalu ditampilkan dalam segmen bantuan rumah. Juga ada foto dari penerima bantuan pemberdayaan ekonomi yang memang saya gawangi sejak tahun 2008 sampai 2020. Dan itu membuat saya secara pribadi bahagia, bersyukur, bangga bahwa kerja kita masih dipakai, masih digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang selanjutnya dilakukan oleh Kata Cariti. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga Aceh kita juga menjadi lebih baik. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.